Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Materi untuk pertemuan kali ini adalah larutan dapar dan isotonis. Tapi sebelumnya saya mohon izin karena di Senin kemarin saat jatah pertemuan saya itu kita libur nasional, begitu ya. Ada perhitungan yang saya coba ambil waktunya di pertemuan kali ini, tapi untuk materi sebetulnya ini ya, bukan materi, maksudnya untuk perhitungan rincinya itu sudah ada videonya. Ini sudah ada videonya, ini sudah ada videonya, ini sudah ada videonya. Jadi kalaulah kalian tidak puas karena saya terlalu cepat, itu yang diharapkan supaya apa? Supaya kalian belajar lagi ya. Baik. Kosolvensi, larutan dapar, isotonis. Siapa mereka ini? Kenapa harus saya pelajari di tingkatan tingkat 1 ya, semester 2 di program studi farmasi. Memang ini kebutuhan saya belajar ini untuk bidang saya atau profesi saya kelak sebagai farmasis atau nanti bahkan jadi apoteker itu apa. Gitu ya. Baik, saya sambil tunggu yang belum aktif kameranya. Saya akan mulai kalau sudah dibuka semua ya. Ya, tolong posisikan wajahnya juga itu Mbak Mas ya. Saya tidak hanya melihat dahinya saja. Ya, kalau masih kelihatan dahinya saja diturunkan mau laki-laki ikhwan ataupun akhwat. Baik. Kosolvensi ini ada dua kata. Ko dan solven. Ada si-nya, si itu berarti peristiwa. Kita bahas yang kata bendanya dulu. Kosolven itu apa? Solven itu artinya pelarut. Lawannya apa? Bukan lawannya. Ada istilah lain yang beririsan, yaitu namanya adalah solut. Solut ini zat terlarut. Ya, pasti yakin deh sudah pernah kalian dapat. Jadi ada solven, ada solut ketika kita bicara suatu campuran atau suatu larutan. Jadi ada yang nanti jadi pembawa, atau kalau dalam bahasa Inggris vehicle. Vehicle itu kendaraan ya, pembawa. Otomatis kalau ada pembawa, ada yang dibawa. Zat terlarut gitu ya, solut tadi. Sebelum saya bicara kosolven itu apa, kita kenalan dulu. Solven itu sudah kenal, pelarut kok itu kalau bahasa saya ini pendamping. Pendamping yang sama. Kayak ada kohesi ya. Kohesi lawannya adesi. Ade itu kalau dalam bahasa Latin itu a atau im itu sama. Artinya bukan, notasi gitu ya. Negasi konotasi. Adesi artinya tarik-menarik beda jenis. Kalau kohesi tarik-menarik sesama jenis. Ko itu sama. Nah, kenapa dia bisa jadi pendamping? Karena dia sama jenisnya. Ada kosurfaktan. Ya, sama dengan kosolven. Artinya apa? Pendamping surfaktan. Siapa pendampingnya? Sama, ya surfaktan juga. Kopilot. Siapa kopilot? Pilot juga bukan? Iya, sama. Dia pilot juga. Pilot apa? Pilot yang mendampingi pilot utama. Nah, kembali ke kosolven. Kalau dianalogikan dengan kopilot tadi, berarti solven ini adalah pilot utama. Siapa pelarut utama yang berkenaan dengan kehidupan kita? Karena ini nanti akan dikonsumsi, yaitu air. Ya, jadi tanpa diberitahu, ketika kita membahas kelarutan, ada larutan, ada pembawa, ada pelarut, ada zat terlarut, berarti kita semua paham pelarut di sini adalah air. Nah, ini kopilot. Terus kalau kosolven, siapa? Ya ini pendamping air. Siapa dia? Pelarut juga. Sama kayak kopilot. Siapa dia? Pilot bukan pilot. Tapi yang mendampingi pilot tertentu atau pilot utama.
Ada tidak syaratnya? Ya ada dong, supaya bisa jadi kosolven. Siapa yang jadi pelarut utamanya? Air. Syaratnya mau jadi pendamping itu satu saja sih sebetulnya. Kalau dalam fisika dia mampu bercampur dengan baik. Ya mampu bercampur dengan baik, bahkan mampu bercampur dengan sempurna. Sudah, itu aja syaratnya. Kamu boleh jadi pendamping, kalau kata air, kamu boleh jadi pendamping saya kalau kamu bisa bercampur dengan baik sama saya. Atau kalau manusianya itu kamu bisa sefrekuensi, saya bicara apa kamu nyambung, ya. Namanya ketampanan, harta suatu saat bisa hilang, Mbak. Mas. Itu pesan orang tua saya dulu waktu saya sebelum nikah. Bapak ada ini nggak pesan? Saya bilang saya mau nikah. Satu aja sih, kata Bapak. Tadi kecantikan, ketampanan, harta itu habis ada waktunya, gitu ya. Tapi ketika suatu pernikahan dilandasi dengan pengertian, kalau bahasa saya, ini bahasa saya terjemahkan menjadi sefrekuensi. Sudah, Mbak Mas, selesai urusannya. Begitu ya. Kalau sudah pengertian, sefrekuensi, bicara sedikit, dia sudah paham. Kadang kita tidak bicara, melihat gestur, dia sudah paham kita lagi apa, marah atau lagi senang. Itu sudah selesai masalahnya. Sama dengan kopilot tadi. Ketika pilot-pilot itu banyak, yang bagus-bagus, yang muda-muda, karena ini mau mendampingi pilot yang senior, begitu ya. Kan tidak semuanya bisa. Artinya yang sefrekuensi saja sama pilot yang senior ini yang nanti dipilih akan jadi pendamping dia, kan begitu Mbak Mas. Paham ya? Ya. Jadi itu kopilot yang artinya tidak semua pilot bagus, tidak semua pilot yang bonafit bisa mendampingi suatu pilot, seorang pilot senior. Itu pasti melewati, ya biasanya melewati uji komunikasi yang pertama. Kalau komunikasinya lancar, sepemikiran, sepemahaman, selesai. Nah, kosolven begitu. Siapa yang nanti akan jadi pelarut pendamping air yang bisa bercampur dengan baik sama air? Siapa contohnya di dalam farmakope itu kita kenal dengan salah satu contoh dengan etanol. Etanol ini mampu bercampur dengan baik sama air, sempurna. Dalam berbagai konsentrasi itu dia bisa bercampur dengan baik. Ya, ini etanol. Apalagi gliserin. Ini yang wajib dihafal. Kalau kalian nanti di ruang sidang ditanya, sebutkan contoh-contoh kosolven, etanol, gliserin, PEG, propilen glikol, ya, gliserin, gliserol itu sama. Propilen glikol. Kalau PEG polyethylene glikol beda Mbak Mas ya, minimal 4 ini. Jangan lupa kalau di farmasi sidangnya 3 kali ya. Mungkin kalian di semester 2 belum pernah ada yang jelasin. Yang pertama, sempro, sidang seminar. Yang kedua, sidang makalah. Nah, yang ketiga ini nanti, sidang kompre. Kalian ditanya pelajaran semester 1 sampai semester 8. Itu perjuangan jadi SPAM, Mbak Mas. Jadi kalau kalian lihat akang tetehnya, atau melihat orang ada tulisan SPAM, jadi kalian jadi punya respect. Gitu. Oh iya, ternyata sampai ke sana tuh tidak mudah. Gitu ya. Baik. Ini kalau Mbak Bulbus ada di tempat, Bulbus Destia dari tempat. Iya. Diaktifkan saja kameranya, Mbak ya, kalau kameranya tidak ada masalah. Baik, saya seperti itu ya, walaupun online, saya tetap membagi perhatian, pemikiran saya antara slide dengan screen kalian masing-masing. Jadi yang nanti punya kemampuan bercampur dengan baik sama air ini, contoh-contohnya ini yang nanti akan keluar di soal, ini yang akan kalian pakai di praktikum, karena orang-orang ini punya kemampuan berdampingan dengan sempurna sama air. Kebutuhan ekosolven ini apa? Ketika kita akan berhadapan dengan kondisi, jadi tambahannya, zat aktif farmasi, dominasinya adalah padatan. Ini sudah pernah ketemu di pertemuan pertama saya. Jadi 90% zat aktif farmasi itu bentuknya padat.
Ya, cair gas itu sedikit 10%-nya. Dan dari 90% atau dari 90% yang bentuk padatan ini pun didominasi oleh BCS kelas 2. Siapa itu? Sukar larut di dalam air. Jadi kita akan selalu ketemu, tidak bisa dihindari 90% gitu ya. Tidak bisa dihindari ketemu orang, anggap aja ini zat aktifnya orang yang punya kemampuan menyembuhkan, ketemu orang yang tidak bisa larut di dalam air, sedangkan air jadi pelarut utama dalam kondisi pengobatan teh, gitu ya. Jadi kalau ini dibuat jadi zat aktif farmasi, zat aktif farmasi ini dibuat menjadi suatu sediaan larutan atau cair, liquid. Dijadikan sediaan liquid, kondisinya pelarutnya adalah air, kan ini jadi masalah ya. Kalau ini dipaksa, yang terjadi apa? Saya pengen kalian dapat gambaran dulu di awal. Saya tidak ingin kita berangkat masuk ke suatu gerbong, padahal kalian belum tahu gerbong ini mau bawa kalian kemana. Nah itu kalau saya pasti lama di awal. Supaya apa nanti kita punya pemandangan yang sama. Oh kita mau ke Jogja, oh kita mau ke Madura, gitu ya. Kenapa disebut Madura? Karena saya dari Madura. Saya kangen belum pulang ke Madura. Nah, ini kalau kalian paksakan, BCS kelas 2 tidak mampu larut, tidak bisa larut dalam air, sedangkan mau dibuat jadi sediaannya sediaan liquid, pembawanya air, yang terjadi apa? Ngendep Mbak Mas di bawah. Kalau ini dituang, mau diminum, yang terminum apa ya? Kalau bobot jenisnya, kalau dia mengendap, ya otomatis bobot jenisnya ada di bawah, dia akan selalu berada di sini. Jadi kalau ini dituang, sekalipun gelasnya dimiringkan, dia akan mengendap di bagian sini. Yang tertumpah, yang terminum, air saja tanpa ada zat aktifnya. Gitu Mbak Mas ceritanya. Saya ulang ya. Kita akan selalu ketemu dengan orang ini, ya. Orang yang punya kemampuan mengobati tapi tidak bisa larut di dalam air. Itu dominan banget, 90%. Bentuknya padatan pula, ya. Sedangkan sediaan farmasi yang paling banyak dan paling tinggi keterimaan di konsumen yaitu apa? Sediaan larutan, Mbak Mas. Mau dewasa, mau anak-anak, sediaan liquid ini diterima ketimbang sediaan padat. Tidak semua orang bisa nelen tablet. Walaupun orang dewasa, ada yang tidak bisa nelen tablet. Ya, baik. Nah, gambaran ini perlu jadi pemandangan bersama kayak tadi gerbong tadi supaya kita punya perspektif, uh, punya cita-cita dan pemikiran yang oh mau ke situ begitu ya. Baik. Jadi kita akan ketemu zat aktif yang sukar larut dalam air. Titik itu yang pertama. Titik kedua apa? Kita akan selalu ketemu sediaan farmasi yang paling banyak bentuknya liquid. Gitu ya. Sambungin deh 1 sama 2. Yang satu tidak larut dalam air, tapi yang paling banyak pelarutnya air. Kan tidak ketemu Mbak Mas ya. Nah, yang ini zat aktifnya yang kita temui tidak larut, tapi yang paling banyak diterima oleh konsumen sedianya larutan, pelarutnya air. Gitu ya. Baik. Lanjut. Jadi nanti kita bicara kosolven itu arahnya mau ke sana. Ketika nanti kita lihat kelarutan di dalam airnya itu rendah, kita lihat di 4 yang tadi, etanol, propilen glikol, polietilen glikol, gliserin, kita lihat di antara keempat yang ini, kelarutan yang lebih baik di mana dia? Oh ternyata dia lebih mudah larut di dalam etanol misalkan. Ya sudah. Jadi zat aktifnya nanti dibantuin sama dia sama dia bisa bercampur kan selesai urusan. Jadi tidak ngendap. Paham ya? Analoginya begini. Hanya air saja dia mengendap. Kalau dia dilarutkan dulu dalam etanol,
Ya, walaupun teknisnya nanti tidak seperti ini sih ya, langsung dicampur. Tapi tidak ada endapan, larut sempurna. Ya, ketika dia larut sempurna, kan berarti dia ini adalah larutan etanol, sudah ada zat aktifnya di dalamnya. Sama kayak gula pasir di dalam air. Kalau sudah larut, kita tidak bisa bedakan mana gula pasirnya, mana airnya. Karena setiap tetesnya, ketika tumpah sekalipun, setiap tetesnya itu nanti ada gula, ada air di sana. Tidak bisa kita pisahkan lagi. Kalau kayak kopi, kopi kan tidak larut di dalam air, tumpah, itu kita bisa lihat, oh ini airnya, ini kopinya. Itu maksud saya. Jadi kalau dia larut di dalam etanol, ya kayak gula sama air. Gitu ya. Kalau dia sudah larut, masukkan ke air. Etanol sama air bercampur. Selesai masalahnya. Tidak ada pengendapan, tidak ada penolakan. Gitu. Itu kosolven. Dapar itu apa? Dapar itu bahasa Indonesianya, bahasa umumnya itu bahasa Indonesianya dapar. Bahasa Inggrisnya buffer. Bahasa awamnya itu penyangga. Yang namanya penyangga, ya berarti sesuatu yang bisa menahan. Siapa yang ditahan? Kalau kita sudah bicara dapar, hubungannya pasti sama keasaman, pH. Siapa itu dapar? Kalau dihubungkan dengan pH, berarti dia suatu campuran ya. Campurannya apa dengan apa nanti kita bahas, tapi yang jadi prinsip, dia suatu campuran yang bisa menahan pH ini tidak berubah. Kalaupun berubah sedikit lah naik turunnya. Gitu. Dapat ya. Jadi yang namanya penyangga yang menahan. Siapa yang ditahan? pH. Yang pertama. Yang kedua, kan pertanyaannya kritisnya langsung menjalar. Memang kenapa pH harus ditahan? Kan gitu. Harusnya sistematika berpikir kalian. Kritisnya begitu harus. Suatu zat aktif, paracetamol semisal, ketika di pH 5, dia stabil. Kalau pH-nya tidak 5, apa yang terjadi? Paracetamol itu bisa rusak. Kalau sudah zat aktif rusak, apa sih yang jadi pemikiran kita, pemikiran serius kita apa? Obat ketika dia rusak itu bisa dia deaktivasi, jadi tidak aktif saja, bisa eliminasi, berkurang atau bahkan habis. Ini yang bahaya, jadi toksik. Nah, ketika paracetamol semisal pH stabilnya adalah di 5, kita tidak mampu menjaga dia berada di pH 5, kan yang kita pikirkan harus ancaman tertinggi, toksik. Apa yang terjadi? Ya rusak, toksik, beracun. Itu Mbak Mas ya. Kalau masih belum paham dengan pH stabilitas, saya kasih contoh gini. Paracetamol itu orang gunung. Ya, orang gunung. Artinya biasa hidup sehat. Sayur-sayuran nanam sendiri, ikan ada kolam sendiri, ternak sendiri, udara tidak ada polusi. Ini orang gunung nih. Yang saya tadi sebutkan itu pH 5 yang tadi ya, suasana, atmosfer, kebersihan, makanan itu pH. Artinya dia di lingkungan seperti itulah tinggalnya dan dia akan stabil sehat. Tiba-tiba orang gunung ini turun kemana? Ke kota, turun gunung namanya. Di kota makanan ya instan, apalagi udaranya kotor, polusinya banyak, baru sehari sakit. Ya, setengah hari udah sakit dia di jalan. Apa yang terjadi? Karena kita tidak bisa mampu menjamin dia berada di atmosfer atau berada di pH-nya. Itu Mbak Mas. Ya, pH-nya bukan 5. Jadi kalau orang gunung ini mau dibawa ke kota, kemudian di kota dia tetap stabil, ya pH-nya dibuat jadi 5. Itu tantangan kita. Kenapa? Karena di pabrik itu kita bisa jamin pH-nya 5. Artinya di gunung. Gunung itu di tempat produksinya. Kan obat ini nanti jalan-jalan, Mbak Mas. Nggak cuma di gunung. Nggak cuma di pabrik. Keluar dia. Bahkan bisa keluar negeri. Yang beda iklim. Nah, itu lebih seru lagi nanti kalian akan dapat di
semester-semester kalau sudah agak tinggi ya. Ini perspektif saja dulu. Jadi paham ya, atmosfer atau pH stabil ini perlu dicapai, perlu diraih, diusahakan supaya ketika obat ini keluar dari pabrik, kemana jalannya? Ke PBF. PBF itu pedagang besar farmasi, distributor istilahnya. Dari PBF ini baru kan tidak boleh. Kita tidak diperkenankan kalau beli obat langsung ke pabrik, ya ke PBF. Dari PBF kemana? Nah, banyak nih. Nanti pesanan-pesanan semua tuh keluar dari PBF yang dari pabrik. Rumah sakit, apotek, apalagi klinik, puskesmas, itu semua tempat-tempat keluaran obat. Sampai toko obat sekalipun. Ya. Dari pabrik sempat disimpan, di PBF tempat disimpan, di rumah sakit sebelum ditebus pasien disimpan. Semua kurun waktu penyimpanan itu yang jadi pertimbangan kalau dia tidak kita siapkan ruang atau atmosfer yang tidak sehat gitu. Paham ya? Baik. Itu dapar. Jadi kalau dia di 5, ya kita tahan sebisa mungkin tetap 5. Jadi nanti dia mau turun gunung, dia sudah ada di PBF tapi lama belum diambil, belum ada yang pesan, sudah ada yang pesan di rumah sakit belum ada yang tebus, tetap aman. Itu Mbak Mas. Ya, itu filosofi prinsipnya. Jadi pentingnya kita paham, kan tadi di awal saya kasih tahu, saya belajar ini buat apa sih supaya dapat perspektifnya. Jadi enak kalau saya sih gitu. Saya enak belajar ketika belum belajar saya dikasih tahu ini tuh gunanya buat saya apa. Itu yang pertama. Nah, nanti ini contohnya. Yang pertama maksudnya pertama untuk hari ini karena kosolvensi itu aturan pertemuan kemarin ya. Yang terakhir isotonis, Mbak Mas. Apa itu isotonis? Iso itu sama. Hipo itu kurang. Hiper itu lebih. Nah, ini kenalan dengan istilah-istilah asing ya. Kalau yang SMK harusnya sudah dapat. Sudah kenal lah, pernah dengar istilah-istilah ini. Hipo kurang, hiper lebih, iso itu sama, makanya ada iso apa ya? Isomer. Nah, itu molekul ya hubungannya. Tapi ada kata iso mesti ada yang samanya. Begitu. Biasanya molekulnya sama, strukturnya berbeda, itu nanti hubungannya sama polimer. Polimorf, bukan polimer. Polimer itu yang strukturnya banyak. Iso sudah kembali ke tonis atau tonusnya. Kan kita bicara isotonis. Jadi nanti ada hipotonis, maksud saya tadi ya, ada hipotonis, ada hipertonis, yang kita pelajari isotonis. Siapa itu? Tonus atau tonis. Ini kondisi tekanan osmosis yang ada di pembuluh darah atau di tubuh. Pembuluh darah saja ambil salah satunya ya, karena nanti hubungannya sama bentuk sediaan yang harus dihitung isotonisnya. Jadi isotonis adalah kondisi di mana kita harus menjamin sediaan yang kita buat, lagi-lagi dipahami bahwa kita ini membahas sediaan larutan ya. Karena nanti kalau TSS itu ada sendiri. Teknologi sediaan solida, kalau di kurikulum yang lama di semester 6, ketemu lagi nanti sama saya. Saya ngajar. Nah, sediaan larutan yang harus dijamin isotonis itu apa? Sambungkan dengan yang tadi saya sudah singgung. Oh, tonus itu tekanan osmosis yang sama dengan tekanan tubuh atau pembuluh darah. Berarti sediaan larutan yang harus wajib dihitung isotonis, apa tonisitasnya harus dijamin isotonis. Sediaan steril, Mbak Mas, steril itu ada 2 yang paling tidak harus dihafal atau diketahui oleh tingkat 2. Apa itu? Parenteral, bahasa Latinnya, parenteral, atau bahasa ininya injeksi suntikan, ini kan obat steril. Obat steril itu bukan obat AB ya, obat yang dikondisikan pada saat pembuatan itu harus steril.
Yang terakhir, ya obat-obat yang langsung ke selaput, ya, ke pembuluh selaput. Itu seperti obat tetes mata, tetes telinga, gitu. Ya, salep mata juga sama. Karena itu langsung ke pembuluh. Ini harus dijamin isotonis, sehingga ketika kita buat sediaan ini ya kita harus menghitung isotonisnya. Paham Mbak Mas ya? Jadi tadi kosolven sudah, ini untuk untuk senjata ketika kita bertemu dengan zat aktif yang suka larut dalam air, tapi ketika kita lihat dia lebih mudah larut di pelarut pendamping, pelarut yang bisa bercampur sama air, ya kita pakai metode ini. Dapar itu kondisi apa yang kita pelajari, nanti kita akan pelajari kondisi di mana kita harus bisa menjamin dia punya kemampuan menyangga pH dari suatu sediaan larutan, sediaan cair supaya tidak berubah. Nah, tapi nanti hubungannya sama kemampuan kelarutan dan kapasitas menahannya. Yang terakhir isotonis, itu adalah kondisi di mana ketika dinyatakan isotonis berarti sediaan tersebut itu tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis yang ada dalam tubuh, gitu ya. Kalau kurang itu namanya hipo, kalau lebih namanya hiper. Baik. Konsolvensi sudah dijelaskan panjang lebar di awal tadi, ini rumusnya. Nah, jadi gitu. Kalau sudah di awal dikasih penjelasan ke dalam-dalam, kalian tinggal matchingin saja. Oh, apa penjelasan dari saya tadi sesuai atau tidak. Untuk rumus mudah dihafal karena cuma perkalian antara persen dengan KD-nya saja. Banyaknya berapa banyak komponennya itu berulang, hanya pengulangan. Gitu ya. Saya ulang. Kalau kelihatannya ini sulit atau karena memang belum terpetakan, kelihatannya kok panjang ya. Sederhana. Rumusnya itu cuma persen dikali KD. Ya, hanya itu saja, tapi diulang-ulang. Kenapa? Karena ini kan pendamping tadi, pendampingan. Nanti yang mendampingi air, kalau A itu air biasanya, tidak mesti air ya, bisa apapun. A itu tidak mesti air, B itu tidak mesti etanol, itu bisa nanti kalian atur-atur saja. Nanti akan saya berikan prinsipnya, tapi yang jelas yang mendampingi air itu ada berapa banyak, yaitu nanti ini jadi B, jadi C, atau bahkan jadi D. Begitu ya. Jangan lupa di ujian yang sering keliru atau hilaf itu ketika mengkalikan persen air, A itu air anggap saja. Ia dikali KD-nya dengan KD air. Jangan sampai KD-nya KD air dikali persennya persen gliserin misalkan. Nah, seperti itu. Ya, jangan keliru. Baik. Nama sediaannya apa? Ketika nanti kalian melakukan proses formulasi membuat sediaan paracetamol larut di dalam etanol, ini kemudian kita gunakan etanol di dalam sediaan cair, sediaan liquid. Ini kita sebut dengan hidroalkohol ya, karena ada air dan ada alkohol. Eliksir itu suatu sediaan hidroalkohol. Jadi kalau kalian ketemu dengan obat-obatan ekspektoran, obat batuk itu ada 2 jenis Mbak Mas ya. Ada eliksir, saya sudah pernah jelasin kayaknya. Ada ekspektoran. Sudah pernah saya jelasin kah? Belum? Eliksir, ekspektoran? Belum, Bapak. Belum. Baik. Ya, kalau yang dari SMK mungkin hatam sudah ya, karena dulu dia 3 tahun megang resep. Eliksir, ekspektoran, ada antitusif. Saya bicara dulu eliksir. Dari eliksir makanya nyambung ke ekspektoran, ke antitusif. Tadi eliksir kondisi di mana kita menggunakan pelarutnya ada 2, yaitu hidroalkohol, menggunakan air dan menggunakan alkohol. Taunya dari mana? Tidak akan ditulis tuh.
biasanya ya, tapi ada juga sih yang nulis. Ini sugesti biasanya, oh ada alkohol haram atau apa, walaupun sudah ada sertifikat atau logo MUI-nya, logo halalnya. Ada pabrik yang cenderung hati-hati tidak menuliskan, tidak mencantumkan mengandung alkohol di dalam kemasannya. Tapi ketika kalian baca itu eliksir, itu nggak mesti Mbak, Mas ya, itu adalah hidroalkohol. Berarti ada air, ada alkohol atau etanol. Ya biasanya di 5%, maksimal 10% maksimal, tapi tidak pernah ada yang sampai ke sini. Diusahakan semua formulator itu maksimal di 5%. Itu eliksir ya. Jadi kenapa harus ada ini? Karena ini konsolvensi, sudah dibahas. Jadi wah, eliksir nih. Oh, langsung nyambung. Oh, berarti nyambung pertamanya, oh berarti ini adalah hidroalkohol, air dan etanol. Nyambung keduanya, oh berarti zat aktifnya lebih mudah larut di alkohol, makanya diminta bantuan sama alkohol. Kalau dia sudah mudah larut sama air ya sudah, tidak perlu pakai pendampingan sama air saja, kayak gula sama air, kayak garam sama air, sudah larut sempurna, tidak perlu minta bantuan yang lain. Nah, ini perlu dibantuin, berarti dia tidak bisa larut di dalam air. Ya, itu nyambungnya ke situ langsung ketika berpikir tuh kling oh ini ke sini koneknya, ini langsung koneknya ke sini, begitu maksud saya. Nah, eliksir itu biasanya di pasaran itu untuk obat-obatan ekspektoran. Eliksir itu nama sediaannya ya, nama jenis sediaan. Ekspektoran itu nama indikasi. Indikasi itu penyakit yang bisa diobati. Coba Mbak Salsa Aura. Mbak Salsa Aura ada di tempat. Saya dari jam 2 tidak pegang handphone karena belum Mas kelasnya nyambung ya. Jadi kalau ada yang izin off cam saya tidak baca di WhatsApp. Mbak Salsa Aura ada di tempat kah? Ada, Pak. Iya. Kameranya ada gangguan teknis. Kameranya error, Pak. Oke. Saudara menyimak? Ya, tidak usah dipaksakan kalau memang tidak bisa atau sulit. Jadi malah susah kalau nyala. Silakan dijawab pertanyaan saya, Mbak. Kalau eliksir itu apa, Mbak ya? Ya Mbak Salsa, kalau kameranya tidak ada gangguan, tidak perlu dipaksa. Tapi kan saya yakin saudara mendengar kalau memang ada di tempat. Eliksir itu apa Mbak? Halo? Suka dukanya mengajar online tuh ya. Padahal yang mau dibuat Macam-macam dari obat, Pak. Nah, itu coba diulang Mbak. Ada suaranya tuh. Kalau lagi ditanya tidak perlu ditutup, dibuka aja mic-nya, jadi saya tidak perlu melihat pemandangan merah putih gonta-ganti gitu. Macam-macam dari obat batuk. Macam-macam dari tidak perlu tutup Mbak. Saya mau nanya lagi. Nah, gitu. Ya. Eliksir itu macam-macam dari obat batuk. Kalau ekspektoran itu apa, Mbak? Atau kalau eliksir itu apa komposisinya apa? Air sama alkohol, Pak. Air alkohol. Kenapa harus ada alkohol? Kenapa tidak air saja? Lagi di rumah, Mbak? Iya, di rumah, Pak. Kita jangan digangguin dulu gitu. Sebelahnya itu karena saya tidak bisa lihat. Iya, itu ada adek, Pak. Maaf, Pak. Ya, adek, kakaknya itu dulu ya, sekolah dulu ya, jangan diganggu ya. Sebentar ya, ditunggu kakaknya ya.
Biar kakaknya pintar. Maka Konsol versi bukannya, Pak? versi. Baik. Nah, begitu ya. Jadi kalau ya saya tidak menyalahkan kalau kalian susah di ini ya. Kalau suruh kuliah tapi sambil nyuruh apa disuruh ngasuh adik ya susah juga. Siapa yang mau disalahin saya tidak bisa. Cuma yang jelas sudah besar, sudah paham ketika waktunya kuliah harus bagaimana. Ketika saya tidak melakukan hal secara baik, ya tadi hasilnya tidak dapat ilmunya, malah kasihan ya. Coba Mbak Feni, Mbak Feni Safitriani ya. Iya, Pak. Mangga Mbak, apa itu eliksir ya Mbak? Sediaan liquid hidroalkohol. Baik, memang kenapa harus pakai alkohol ya Mbak? Kenapa tidak air saja ya? Kalau air kan sifatnya netral ya, Pak. Kalau alkohol memiliki berbeda dengan air, memiliki senyawa. Memiliki senyawa. Gimana maksudnya tuh Mbak? Jangan ditutup dulu, udah. Kita diskusi aja dulu. Mic-nya tidak perlu ditutup Pak. Kalau lagi saya tanya, mic-nya tidak perlu ditutup ya gitu ya. Jadi Pak. kalau misalkan etanol ini memiliki senyawa, kalau air tidak memiliki senyawa, Iya, Pak. oh gitu. Maksudnya netral tuh gimana Mbak ya? Jadi netral itu tidak mengandung. Tidak Gimana, mengandung. Pak? Bagaimana ya? Baik. Ya, coba. Mengandung oksigen dan hidrokarbon. Oksigen dan Oke. Ada juga, di etanol juga ada oksigen ya. FOH namanya juga. Coba yang bisa bantu deh. Eliksir itu apa? Coba mau bantu. Kalian ketika ditanya kemudian bantu jelasin itu jadi sodako loh. Ya. Sodako satu huruf itu dihitung ku Gusti Allah. Ketika temannya jadi ngerti. Jadi kalau ditanya sama guru, pertama tidak perlu takut akan salah. Ya namanya juga lagi belajar ya. Justru tempatnya salah itu di kelas. Kalau kalian sudah di luar kelas, kalian tidak boleh salah. Informasi yang kalian keluarkan, kalian bagikan untuk yang lain ketika salah itu jadi dosa jariah. Jadi jangan pernah takut jawaban salah. Nah, juga jangan pernah takut untuk mencoba keberanian berbagi. Karena itu nanti jadi sedekah kalau memang jadi benar. Wah, temannya jadi paham nih. Enak loh punya sedekah. Enggak, siapa Mbak, Mas? Eliksir itu apa? Izin mencoba jawab, Pak. Enggak, Mas Isan. Eliksir itu sediaan obat di mana zat aktif farmasi ditambahkan dengan air dan alkohol. Biasanya alkoholnya tuh 5% maksimal. Oke. Memang kenapa harus ada alkohol di sana? Biasanya kenapa tuh, Mas? Biasanya ada suatu kondisi tuh. Biasanya zat aktif farmasinya itu tidak dapat larut dalam air, Pak. Jadi sehingga dibantu oleh alkohol. Baik, gitu Mbak, Mas ya. Yang lain ya. Itu jadi sedekah insya Allah ya. Baik, kemudian ketika kita paham kondisinya seperti tadi, ada suatu zat aktif, tidak bisa larut dalam air, lebih mudah larutnya dalam metanol atau yang 4 tadi. Ya, PEG, propilen glikol, kalau etanol kan tadi sudah. Sama gliserin, ini semua bisa bercampur dengan air, bisa bercampur sama air dengan baik, makanya jadi kosolven. Nah, oh tadi saya nyambung ini ya, ekspektoran ya, nah, sebelum ke sana. Jadi eliksir itu ada, kalaupun tidak ada tulisan alkohol di dalam sediaannya itu mengandung alkohol Mbak, masih biasa 5%. Nah, kok kita mengkonsumsi alkohol memang tidak haram Pak ya? Ini juga sudah lewat masanya Mbak Mas ya, sudah agak ke belakang. Artinya kalau kalian masih bertanya ini belum baca. Pemikiran positif saya belum baca walaupun harusnya sudah tahu. Sudah baca begitu, sudah mengikuti. Jadi fatwa MUI terkait alkohol itu tolong disimak baik-baik Mbak Mas ya. Jadi yang diharamkan alkohol itu adalah alkohol yang pertama kebutuhannya memang sudah dari awal diniatkan untuk jadi homer. Minuman keras. Dari awalnya memang diniatin nih saya mau bikin homer. Pertama, yang kedua ini
ya. Yang digunakan itu adalah bioetanol, Mbak Mas. Hasil fermentasi tingkat pertama. Kan dari glukosa difermentasi jadi etanol. Kalau tingkat kedua jadi cuka. Kalau kata Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pernah bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, cuka itu fermentasi tingkat kedua. Ya, setelah jadi alkohol difermentasi. Kakak tingkatnya pernah ada beberapa yang saya bimbing. Kita pernah bikin cuka kopi. Kan kalau cuka kurma, cuka apel, vinegar kalau di bahasa dapurnya tuh vinegar. Kalau yang asam asetat yang di tukang bakso tuh sintetik, Mbak Mas ya. Itu bukan itu pengenceran. Nah, kembali lagi jadi dari awal diniatkan untuk buat homer dan itu habis dibuatnya dari bioetanol. Dari mana ini? Dari bahan alam. Ya. Makanya kalau kalian sering nonton drakor, ada soju ya, minuman keras dari beras. Ada yang banyak dari Jepang gitu ya. Pokoknya yang punya komponen glukosa itu kayak kita lah, mohon maaf cakap apa, kita kan suka makan tape uli ya, tape ketan ya, yang suka jadi enak kalau udah agak-agak diperem jadi lama gitu ya, peyem itu kan semua juga sama. Nah, jadi kalau semua diniatkan dari situ untuk membuat homer, nah ini yang dilarang. Kalau alkohol yang kita pakai di industri, di pendidikan, di ekstraksi, ini kan alkohol sintetik murni, Mbak Mas. Sintetik betul-betul bikin, bukan hasil fermentasi dari bahan alam, perubahan ini bukan. Hingga memang kebutuhannya untuk pelarut, kebutuhannya untuk ekstraksi, dan lain-lain. Untuk mencuci, sterilisasi bisa buat mencuci. Kebutuhannya begitu, mematikan bakteri atau kuman-kuman. Yang ini tuh tidak bisa diminum, Mbak Mas. Bukan bahan konsumsi. Ya, ini tidak bisa diminum. Jadi kalau diminum apa yang terjadi? Orang bisa meninggal. Ya, kalau misalkan kalian pernah lihat berita anak kecil tidak ABG lah, mohon maaf ya, atau bahkan kadang dewasa tidak punya uang ngoplos minuman apapun itu, kemudian dicampur sama alkohol, beli di apotik, 70%. Itu kalau tidak meninggal berarti Allah masih kasih kesempatan dia bertobat. Kenapa? Karena ini panas banget, Mbak Mas ya. Panas. Alkohol itu kalau keminum, kalau alkoholnya memang alkohol kayak kebakar begitu. Baik. Jadi elixir boleh karena bukan alkoholnya bukan yang tadi. Jadi kalian sudah pahami bahwa fatwa MUI terkait alkohol itu sudah sudah beres ya. Baik. Jadi elixir, kalau kalian minum elixir ini mesti kalian ngantuk karena ada alkoholnya. Ini biasanya untuk sedian-sedian dengan indikasi ekspektoran. Ekspektorannya obat batuk yang punya fungsi sebagai pengencer dahak. Jadi kalian kalau batuk ada dua. Nanti kalau ke apotik harusnya dijelasin ya. Ada antitusif, ada ekspektoran. Ekspektoran itu ketika kondisi batuknya itu berdahak, sehingga mekanisme kerja ekspektoran itu mukolitik, muko atau mukus. Ini adalah lendir, lisis itu hancur, jadi pengencer dahak dihancurkan atau dilisiskan. Jadi mukolitik. Jadi kalau ekspektoran itu untuk orang yang dahaknya kental, mekanisme kerjanya dia akan mengencerkan dahak. Sehingga setelah dahak mengencer, mekanisme kerja berikutnya apa? Ekspektoran akan merangsang batuk. Gitu. Kalau salah beli, sakitnya tambah parah, Mbak Mas. Apa? Antitusif, ketuker sama ekspektoran. Antitusif itu kondisi, ini biasa batuk gatal ya, alergi, batuk kering. Nah, kalau tadi batuk basah, biasanya karena alergi, gatal. Mekanisme kerjanya bagaimana? Anti alergi, biasanya antihistamin. Kondisinya mampu menurunkan histamin,
antihistamin, dan kondisinya itu adalah menekan batuk. Frekuensi batuknya ditekan. Balikan ya, yang tadi frekuensi batuknya tinggi, frekuentif dibuat menjadi tinggi. Supaya apa? Memang mekanismenya seperti itu, supaya dahaknya keluar. Yang satu, mekanismenya ditahan. Supaya apa? Frekuensi batuknya menurun karena gatal. Kalau kering, batuknya frekuentif, luka nanti lama-lama tenggorokannya ya. Kan gitu. Baik. Jadi kalau beli, baik dipastikan saya yang mana kondisinya. Kalau salah, nanti kondisi. Kalau salah begini. Saya batuknya kering. Minum ekspektoran. Apa yang terjadi? Ekspektoran membuat batuk itu naik frekuensinya. Sebab memang merangsang supaya lendir keluar. Kan jadi luka. Ya, tenggorokan saya luka. Kenapa? Karena tidak ada dahak yang harus dikeluarkan. Batuk ya batuk kering, tapi mekanisme kerjanya dibuat batuknya tuh frekuentif, begitu ya. Kebalikannya juga, kalau misalkan saya berdahak, minum antitusif, dahak saya tidak ada yang membuat menjadi encer, karena ini tugasnya ekspektoran mukulitik. Begitu Mbak, Mas. Udah mah dahaknya tidak dibuat menjadi encer, batuknya ditekan, dahak tidak keluar. Jadi paru-parunya bisa ada flek nanti. Flek itu biasanya dari dahak yang tidak keluar. Makanya suka ada gurah begitu ya. Gurah yang bagus itu alami saja ya. Kalian bisa pakai minyak kayu putih dikasih. Jadi misalkan di sini ada baskom, air mendidih, dikasih garam sedikit, kasih minyak kayu putih, biasanya 3 tetes, dihirup saja. Nah, itu gurah. Untuk paru-paru bagus. Ya kalau lagi pilek ataupun ada lendir-lendir yang terjebak. Sisanya untuk perhitungan, ini kalian sebelum kehitungan, sebelum ke yang tadi saya kehitungan dulu. Ini sudah ada jawabannya, ya. Nanti ada tugas dan sudah ada panduannya di sini, Mbak, Mas. Ya, ini video terkait perhitungan kosolven sendiri saja. Video saya dari kakak tingkat sama kakak tingkatnya dulu. Ini semua soal yang saya atau semua tugas atau soal yang saya minta itu kalian wajib kerjakan di buku catatan seperti yang dulu awal ya. Nah, baik. Jadi itu perhitungan, kalaupun saya tidak sempat jelaskan agak panjang itu penjelasannya sudah ada videonya dan sudah ada contohnya. Untuk memastikan lagi kondisi yang tadi ya, kondisi kosolven ini ada namanya suatu zat aktif fenobarbital. Ini zat aktif atau nama kimia. Nama kimianya ya. Jadi kalau kalian beli obat, obatnya dilabelkan dengan nama kimianya, itu berarti obatnya obat generik, Mbak, Mas. Saya ulang ya. Jadi kalau kalian menemukan atau melihat obat atau mengkonsumsi obat, di labelnya ditulis dengan nama kimianya, itu berarti obat generik. Nama kimia itu nama apa? Nama yang sesuai ada di farmakope. Contoh, paracetamol. Di labelnya ya paracetamol ditulisnya. Ketika lihat ada tulisannya Panadol, menyebut merek ya, tidak apa-apa. Supaya jadi paham. Ya ini namanya obat dagang atau merek dagang. Itu Mbak, Mas ya, sama kayak amoksisilin. Wah, setiap pabrik ngeluarin banyak. Ketika pabrik itu mengeluarkan dengan label nama kimianya amoksisilin, ya berarti itu obat versi generiknya. Ketika dengan nama yang lain, amoksan misalkan, ini nama, ya berarti merek dagangnya. Gitu ya. Baik, paham? Kalau sudah paham, ini tinggal kita masukkan ke sini analoginya. Fenobarbital ini zat aktif, nama kimia maksud saya. Kalau yang dari SMK ada yang tahu tidak indikasi dari fenobarbital nih untuk obat apa ya? Atau golongan obat apa? Ada yang dari SMK? Ada? Atau lupa?
Ya, ini obat ini ya. Ini obat golongan narkotik, obat keras, tidak hanya keras tapi obat golongan narkotik. Ini obat untuk antidepresi. Ya. Kalau merek yang terkenal tuh Luminal. Nah, Luminal nama dagangnya ya. Ini untuk obat antidepresi. Jadi ini fenobarbital. Lihat di data kelarutannya. Ini adanya di mana? Adanya di Farmakope. Jadi 1 gram fenobarbital kalau mau dilarutkan sama air butuh 1 liter, Mbak, Mas. Coba lihat. Ya. Kalau sama benzen 700 ml. Kloroform 40 ml. Ether 12 ml. Sama alkohol cuma 8 ml. Gitu. Nah, kalau sudah kondisinya begini, ya jangan dipaksa. Misalkan tolong buatkan saya sediaan larutan, sediaan liquid zat aktifnya fenobarbital. Fenobarbital sediaan liquid, kita tahu kondisinya kelarutannya 1 gram saja butuh 1 liter. Orang gimana minumnya, Mbak, Mas? Ya, ini nanti ya apa? Kekembungan begitu. Apalagi ini obat-obat stres. Orang stres disuruh minum 1 liter padahal itu hanya untuk 1 gram. Gitu ya. Jadi pakai alkohol. 1 gram ini dibawa sama alkohol cuma butuh 8 mili. Coba, ini 1000. Nah, ini konsolvensi. Jadi dia minta air nih jangan petantang petenteng karena saya pelarut utama, saya tidak mau menerima bantuan orang lain. Kayak gini jadinya nanti orang minum fenobarbital harus seliter. Tapi ketika dia mau legowo, saya lihat sama alkohol bisa ini nih, bisa dibawa cuma butuh 8 mili, ya sudah, beres masalahnya. Minta bantuan saja sama alkohol. Jadi nanti larutannya jadi hidroalkohol ya. Jadi di dalam larutan itu ada alkoholnya sehingga fenobarbital yang punya kemampuan larut dalam alkohol dengan mudah ya jadi ikut mudah larutnya. Baik, saya sampai 17 berapa Mbak? 17.20. Baik. Itu prinsipnya, perhitungannya seperti tadi sudah ada rumusnya. Ini kebetulan cuma 2 ya. 1, 2. Nanti di ujian itu 4 Mbak. Jadi tolong pastikan kalian paham. Kalau hanya hafal bisa salah. Tapi kalau paham, insya Allah kalian tidak keliru. Yang perlu dijelasin kalau sisanya matematika biasa ya, tidak. Bukan matematika integral atau apa yang sulit, bukan. Yang perlu dijelaskan kondisi di mana kita sering atau kenalnya kalau di matematika itu ini ada angkanya. Ya, ini ada angkanya. Nah, ini yang tadi saya bilang kondisi matematika. Ini X, ini Y. Mungkin kalau pakai ini agak asing begitu, tapi ini sebetulnya sama. Kayak ketika kita mengerjakan persamaan matematika 78,5 dikali X. X-nya itu adalah ini. Sama Mbak, Mas ya. Ditambah, yang ini juga sama. Yang sudah ada angkanya 42,5. Tapi ini Y, kenapa? Karena beda. Ini air, ini gliserin. Jadi ini X, ini Y. Dalam matematika, tidak bisa kita mengerjakan suatu persamaan kalau ada 2 variabel yang belum diketahui. Kan gitu. Gimana ngerjainnya? Kita baru bisa mengerjakan kalau tinggal 1 saja yang tidak diketahuinya. Gitu ya. Baik. Caranya gimana? Ya jadi kita melakukan proses permisalan supaya nanti variabelnya tinggal 1, entah yang X saja atau yang Y saja. Gitu Mbak, Mas. Ini yang perlu jadi tahu. Caranya gimana? Yang namanya campuran, ini kan campuran air dan gliserin. Yang namanya campuran, tolong saya lihat dulu, Pak, Mas. Yang nyatet disimpan dulu, coba, biar paham. Yang namanya campuran, kalaupun kita tidak tahu, ini kan campurannya ada air, ada gliserin. Kita tidak tahu nih persennya berapa, yang ini, persen yang ini berapa. Tidak tahu. Yang namanya campuran,
entah ini nanti 50-50, 30, apa berapapun nanti masing-masing mereka, yang kita pentingi adalah kita tahu kalau mereka bergabung utuh itu adalah 100%. Gitu ya, saya ulang. Jadi meskipun kita tidak tahu ini masing-masingnya berapa, kan yang kita tahu atau yang perlu kita pahami, kalau campuran bercampur semua ya 100%. Gitu ya. Sehingga jadilah persamaan baru. Air berapapun kamu ditambah gliserin berapapun kamu, yang pasti saya tahu kalian berdua kalau saya jumlah 100%. Paham ya? 100% itu berapa? 100/100 ya 1. Gitu ya. Jadi ini persamaan baru. Kita punya identitas baru jadinya ya. Persen air ditambah persen gliserin sama dengan 1 kita pakainya. Tidak pakai 100% lagi karena itu masih bentuk pecahan. Ya. Baik. Tinggal kita mau yang mana nih, kayak tadi saya bilang kalau ini adalah X, ini adalah Y, mau yang mana yang dijadikan. Anggap saja inilah yang gliserin ya. Jadi tinggal pindah saja. Ini yang mau dijadikan identitas baru. Tinggal pindah. Ini positif ke sana jadi negatif. Jadi persen gliserin adalah 1 diambil persen air. Pindah ke standar. Sudah Mbak, selesai masalahnya. Sisanya matematika standar. Ya, matematika sederhana, bukan yang rumit. Ini biarkan. Ini sudah ada identitas baru, jadi ganti. Tuh ya. Ini sudah ada, ini sudah ada. Udah, ini matematika biasa. 78,5 dikali X ya. Ini anggap saja X ya, berarti 78,5X. Ini dikali ini dikali ini jadi begini terus diperolehlah dapat segini. Ya, emang. Awalnya dapat begini, air pindah kondisinya dibagi jadi dapat segini. Berarti tinggal diakurin tadi. Saya tidak tahu berapa kalian berdua masing-masing, tapi yang saya tahu kalian kalau dijumlah 100%. Ternyata setelah kita hitung kita jadi tahu dari 100% itu 82-nya adalah air. Segininya misalkan adalah gliserin. Gitu Mbak Mas, ya. Jadi nanti silakan kalian latihan langsung dari soal yang saya ambil dari UTS. Ya. Jadi kalau kalian mengerjakan ini ya sudah seperti mengerjakan UTS tahun lalu ya. Baik. Sekarang ke dapar. Itu kesolven yang sebetulnya itu pelajaran titipan dari yang pertemuan pertama karena ada libur nasional itu ya. Kondisi di mana kita mau atau ingin mengetahui di pH paling kecil atau paling rendah berapa sih suatu zat aktif masih mampu melarut dengan sempurna. Ini yang mau kita hitung, pH namanya. Ya, jadi kita mau mencari tahu di pH pelarut berapa, di pH paling rendah atau pH paling rendah itu berarti ke arah basa ya. Kalau kita bicara secara umum, pH tinggi itu berarti kan ke arah asam. Gitu. Di pH paling rendah, berapa sih suatu zat aktif itu masih bisa melarutkan? Ini contohnya nih. Ini kelarutan, ada ppm. Kalau belum pernah lihat ppm, notasi atau ekspresinya seperti apa dari slide berikutnya nanti. Ke sana pH semakin rendah. Karena semakin basah, angkanya memang semakin tinggi. Ya, tapi keasamannya makin rendah karena semakin kebasa. Kita lihat ya. Berarti di titik mana? Ini anggaplah yang paling tinggi, paling bawah ya. Berarti di titik inilah ini titik pH terendah dia masih larut, masih bisa larut di segini. Begitu ya. Memang kelarutan tertinggi ketika di pH yang ini. Anggap saja ada di sini 313. Tapi kita mau cari tahu nih di pH paling rendah kamu masih bisa larut tuh di pH mana? Itu pH itu yang mau kita hitung Mbak Mas ya. Jadi paham ya. Baik. Ini silakan dibaca saja.
Ini penyamaan persepsi kalau ada yang lupa dari mulai kondisi asam, kondisi basa, netral seperti apa. Ini part per million, ya. Jadi kalau kita bicara part per million adalah bentuk larutan, ya berarti tinggal dipilih mau per mili atau mau per liter. Kalau mau per mililiter berarti zat terlarutnya dalam bentuk mikro atau mikron. Ini kalau dalam liter, ininya dalam mili. Itu hanya tambahan saja ya. Ini untuk rumusnya Mbak Mas ya, yang kita pakai asam biasanya. Kita tidak pakai yang bentuk PKB. Ini rumusnya, ini PHP yang dicari. Maaf ya, saya agak flu. pKa ditambah log nanti pembagian ya antara S diambil dengan SO. Siapa itu S, siapa itu SO? Ya, kemudian untuk apa? Untuk contoh soalnya ini dia. Ya. Ini ada jawabannya, ada juga ini videonya ya. Soalnya dibaca dulu. Ada suatu zat aktif sulfatiazol punya kelarutan molarnya itu 0,002 mol per liter. Ya. Mol per liter ini betul ya. Nah, untuk pKa 7,12 bobot molekul. Nah, ketika sudah jadi garam 304. Pertanyaannya, pH terendah supaya 5% zat ini masih bisa larut sempurna. Gitu ya. Catat semua data-data yang diketahui, prinsipnya adalah yang ingin saya jelaskan. Ini rumusnya mana ya? Ini rumusnya dari sini. Tanya sama dia, kamu sudah ada belum? Oh, kamu yang dicari. Oke. pKa sudah ada belum? Sudah. Ini sudah ada belum? Nah, ini belum. Ini sudah ada. Artinya kalau mau dapat ini ya kita harus ke sini dulu. Harus nyari S. S itu ini mol. Mol itu kan bobot per gram per bobot ya. Ini volume. Diperoleh lah kan ini sudah dalam bentuk liter, berarti ini jadi liter bukan dalam mili. Diperolehlah S-nya begini, tinggal masukkan, dapat S-nya. S-nya tinggal dimasukkan, ini semua satuannya. Ini pengambilan, kalau pengambilan satuannya sama berarti bisa dilakukan. Atas dengan bawah satuannya sama jadi habis. Makanya pH tidak ada satuan. Jadi tolong setiap satuan itu harus dioperasionalkan, bukan hanya angkanya saja. Ya. Baik, ini diperolehlah angka 9. Untuk pH terendah yang masih bisa melarutkan. Gitu ya. Ini kan angkanya sudah ada di kondisi basah. Gitu ya. Di titik ini terakhir, setelah ini itu dia akan punya kecenderungan mengendap. Nanti ada sebagian yang mengendap atau yang tidak bisa larut terlebih dahulu. Baik. Untuk dapar, ini sudah di pertemuan kayaknya kemarin dengan Pak Budi juga, dan saya yakin sudah pernah dapat di SMA ataupun di kimia fisika ya. Ini rumus sederhana, pH itu sama dengan pKa log garam per asam. Kalian juga pernah dapat di SMA bagaimana cara merubah, bisa bolak-balik ya, dari pH jadi H+, berarti ini nanti tinggal jadi anti-log kalkulatornya. Atau dari H+ jadi pH, itu berarti 10 pangkatnya. Eksponensial. Baik. Nah, sekarang kita bicara kapasitas dapar. Tadi PHP ya, PHP itu kemampuan, kita mau tahu nih, ini kalau saya pakai
zat aktif tertentu, kemudian kemampuan dia stabil di pH tertentu, saya mau tahu, atau kemampuan larut terakhir maksimal di pH berapa, itu saya mau tahu, itu pakai pHP. Nah, kalau kapasitas dapar itu apa? Nah, ini yang mau saya jelasin. Dapar tadi sudah dijelaskan di awal bahwa itu adalah campuran antara asam atau basa lemah dengan pasangan konjugasinya ya, atau garam dengan konjugasinya. Nah, ini basa, maaf, ini dapar. Fungsinya tadi menahan pH supaya tidak berubah terlalu drastis, kalaupun berubah sedikit saja. Fungsi ini untuk apa? Gini Mbak Mas ya. Paracetamol, misal pH stabilitas dia itu di pH 5. Di pH 5 dia akan memberikan pelarutan paling tinggi, artinya di situ dia stabil. Kita sebagai seorang farmasis wajib memikirkan kondisi bahwa ketika obat jadi dibuat dari pabrik, kan tidak boleh dibeli langsung ke konsumen. Jadi konsumen tidak bisa celuk-celuk saya mau beli obat langsung ke pabrik, tidak boleh Mbak Mas ya. Dari pabrik keluar itu ditampung oleh distributor. Distributor ini nanti mendapat surat pesanan dari siapa? Rumah sakit, apotek, klinik, dan seterusnya, puskesmas. Nah, baru dia ngirim tuh. Kalau sudah ngirim, ada di apotek, ada di rumah sakit, ada di klinik, ada di puskesmas. Kapan dikasihnya ke konsumen? Tunggu diresepin, kan gitu. Ya, artinya apa? Ini semua hubungannya sama waktu simpan, terdeposit dia. Di sini disimpan, diem dulu dari pabrik. Di distributor disimpan dulu. Sampai ke rumah sakit disimpan dulu. Sampai nanti baru dikonsumsi setelah diresepkan. Jadi kita harus mampu menjamin kondisi dia tetap terus dalam kondisi stabil selama penyimpanan. Gitu ya. Yang jadi tantangan ketika kita tidak memperhitungkan hal ini, itu misal ya, dia terurai nih. Ketika dia terurai, ada kondisi deaktivasi, tidak aktif. Ada kondisi eliminasi atau dosisnya turun. Tapi yang cilaka itu ketika dia menjadi toksik, Mbak Mas. Ini yang bahaya gitu. Kalau masih agak-agak bingung, saya kasih contoh gini deh. Ini ada orang gunung, ya. Ada orang gunung, atau ini bukan ini ya, bukan orang lain, misalkan nenek kita atau kakek kita. Kakek, abah atau aki atau nini gitu ya. Waktu di kampung di gunung itu biasa makan sayurannya segar, nanam sendiri. Ikannya punya kolam sendiri, airnya ada mata air sendiri. Ternaknya ternak sendiri, coba. Udaranya bersih. Ini orang gunung nih. Ya. Artinya yang saya bicarakan tadi itu apa? Atmosfer kondisi, yaitu pH. Saya menganalogikan sebagai pH. pH orang gunung seperti tadi. Tiba-tiba Lebaran kita ngundang. Mereka main ke kota, bukan kita yang main ke sana. Apa yang terjadi? Coba, Mas Irham. Mas Irham? Iya, Pak. Ya, coba. Apa sih yang terjadi kalau orang tua kita biasa tinggal di gunung, sehat, tiba-tiba kita Lebaran kita suruh datang turun gunung ke kota. Apa yang ada di pikiran Mas Irham?
Maaf Pak, suaranya kurang jelas, boleh diulang Pak? Ya, saudara fokus tidak? Iya Pak. Fokus. Mendengarin saya dari tadi kah? Iya Pak. Baik. Orang tua kita, kakek atau nini kita biasa tinggal di kampung begitu ya. Biasa makan tanamannya, padinya nanam sendiri, sayurnya nanam sendiri, ikannya ada di kolam, mata airnya ada, ternaknya ternak sendiri, udaranya bersih. Anggap saja saya menganalogikan ini sebagai kondisi pH. Tempat tinggalnya siapa? Si paracetamol. Apa sih yang terjadi sama orang tua kita kalau kita undang dia ke kota ketika Lebaran? Kira-kira apa yang terjadi, Mas? Atau apa yang harus kamu pikirkan ketika biasanya tinggal di sini, saya undang atau kita undang suruh ke kota? Mempersiapkan diri Pak. Siapa yang disiapin? Barang-barang bahan. Apa aja tuh? Sayurnya begitu? Yang lebih jelas coba, yang lebih aktif. Agak-agak semangat gitu jawabnya. Barang-barangnya, bahan-bahannya buat pindah-pindah gitu Pak. Oh, ini kan cuma sehari 2 hari paling Mas, bukan pindahan. Hanya diundang Lebaran. Apa yang harus kita pikirkan terkait dengan kondisi biasa hidup aki mini kita tuh seperti ini dengan terus kita bawa ke kota? Persiapan bawa baju gitu. Bawa baju, baik. Ya, ya, itu ya. Apa? Coba deh, Mbak Rahma Aziza. Mbak Rahma Aziza, yang bangga Mbak. Apa yang ada di benak saudara? Nanti disambung sama saya ke sini. Atau kamu mau nyambung ke sini karena udah paham enggak? Karena kan kalau misalkan di gunung udaranya mungkin lebih sehat, Pak. Terus dibawa ke kota yang udaranya kotor gitu. Mungkin bakal cepet sakit. Terus makanannya juga dari di kitanya harus disiapin yang sehat-sehat gitu. Sayuran gitu. Jadi bisa nyambungin ke sini kira-kira saya mau bicara apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu, baik. Ada yang sudah sefrekuensi sama saya? Kira-kira saya mau bawa analogi ini ke sini tuh gimana? Ada yang sefrekuensi? Karena guru sama murid pun harus sefrekuensi supaya apa? Makanya ada yang apa? Kok saya susah nerima materi ini ya karena kita entah salah satu entah keduanya tidak mau saling merajut frekuensi gitu. Kayak misalkan kita punya peliharaan kucing gitu. Coba mereka bahasanya beda sama kita. Tapi ketika kita satu frekuensi sama mereka, kok kita bisa paham dia mau apa, dia kenapa, kan gitu enggak Mas? Itu contoh loh, contoh yang beda jenis, apalagi manusia harusnya bisa melakukan hal yang seperti itu. Ya bisa bantu. Yang sudah sefrekuensi bukan bisa bantu. Tidak adakah? Ada mungkin masih malu ya, atau mungkin masih grogi, atau mungkin masih banyak pertimbangan, baper misalnya kayak gitu ya. Nah, kadang baper-baper itu yang bikin manusia suka, terutama di kelas karena saya sudah minta kalian berani. Tidak perlu berpikir takut salah. Artinya ketika masih takut untuk mengutarakan pendapat, itu berarti kalian masih audzubilahnya masih belum dalam, masih digodain sama setan. Ya karena ketika kalian ditanya menjawab satu huruf itu jadi informasi dan jadi membuat temannya hanya sekedar oh iya ke situ ya, itu udah jadi sedekah ya, yang dikejar harusnya. Saya jelaskan pemahaman saya kemana. Jadi kalau orang tua kita biasa dari gunung, atmosfernya itu pH-nya 5. Nih, pH 5 itu kondisi di mana dia biasa makan ini, biasa minum ini dan itu semua adalah kondisi stabilnya dia di sana tuh 5. Analoginya begitu. Ketika nanti mau dibawa keluar, diundang ke rumah, ya kita harus mampu menjamin dong kondisi
5 pH ini harus ada di rumah kita. Kalau memang nanti mau ditinggal di rumah kita, ada di lingkungan rumah kita. Gitu ya. Ini tugas kita sebagai formulator. Kenapa? Karena di kota cenderung makanan instan, gampang apa segala macam. Ya, kayak tadi temennya bilang, sehari, mungkin setengah hari juga bisa sakit, minta pulang. Kalau kita tidak jaga kondisinya. Sama kayak zat aktif yang tadi saya jelaskan di sini. Kalau pH-nya tidak dijaga menjadi 5, kalaupun naik turun sedikit begitu ya, kan dia bisa deaktivasi, bisa eliminasi, dosisnya turun. Yang parah, yang paling tinggi tantangan atau pertimbangannya adalah ketika dia berubah menjadi toksik. Gitu. Sama ketika orang tua kita jadi akhirnya sakit. Gitu. Padahal niatnya silaturahmi, malah jadinya sakit. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin. Kita tidak bisa menjamin kondisinya untuk tetap berada di posisi pH 5. Sebentar ya. Ya. Gitu Mbak Mas. Jadi tugas kita ketika dia di pabrik itu kan tempat dia tinggal. Kita tahu di pabrik itu dia akan stabil ketika larutannya dijaga pH-nya tetap 5 karena ini tempat hidup dia. Gitu Mbak Mas ya. Dia nanti keluar dari pabrik akan ketemu situasi yang berbeda jauh dari pabrik. Entah nanti ke rumah sakit itu dikirimnya ke Papua atau bahkan keluar negara kalau kayak vaksin, ini daerahnya panas apa segala macam. Semua bisa mempengaruhi kondisi pH. Nah, itu fungsinya kita bicara dapar gitu Mbak Mas, hubungannya ke sana ya. Jadi kalau kita tidak pikirkan ini sedari awal, rusak Mbak Mas di tengah jalan sebelum diminum. Kayak tadi ya, biasa sehat di pH 5, kita tidak jaga, ya belum apa-apa sudah sakit. Itu nyambung ya? Ya, baik. Ini rumusnya. Ya, sudah jam 5, 20 menit lagi. Kapasitas dapar, yang namanya kapasitas ya berarti kemampuan maksimal. Gitu ya. Ada pernyataan yang saya beri statement, yang saya beri penjelasan berarti ini pernyataan yang penting atau kunci. Ya baik. Kapasitas dapar akan dicapai maksimal ketika kita bisa buat kondisi pH dan pKa-nya sama atau mendekati. Ulang, kapan kapasitas dapar itu terpenuhi? Ketika kita bisa membuat atau memilih atau mengkondisikan antara pH dan pKa-nya itu sama atau mendekati. Saya belum paham Pak, ya, karena kalau orang gampang paham, ya tidak apa-apa juga sih. Maksudnya kalau orang butuh waktu untuk mencerna itu ini ya, itu rezeki ya. Artinya kalian dikasih media sama Allah untuk lebih fokus lagi. Yang mau ditahan itu pH. Yang punya kemampuan menyangga itu dapar. Ya, dapar, buffer atau penyangga. Saya menganalogikan pH itu sebagai rumah. Kalau katanya kalau pH-nya 5, mau dapat kapasitas penahanan pH-nya maksimal, cari dapar yang pKa-nya mendekati pH-nya. Itu katanya. Bahasa ini saya rubah dengan bahasa yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau rumahnya ada 5, ya iya atau ya. Kita harus bikin tiang atau penyangganya ya 5 juga. Kalau sudah begini, apa yang terjadi? Ini baru bisa maksimal. Kan tidak jadi ini ya, tidak jadi kuat ketika
Tidak jadi maksimal maksud saya. Bangunannya, rumahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kita cuma nyiapin penyangga, tiangnya cuma ada 3. Apa yang terjadi? Ya ini ambruk. Ambruk, Mbak, Mas. Itu analogi supaya kalian paham. Kalau mau maksimal, yang mau disangga tuh berapa? 5. Itu rumah, itu si PH. Berarti yang mau menyangga, ya buffernya, si tiangnya, sang penyangganya, ya disesuaikan atau kalau ada 5, ya 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru bisa maksimal. Itu maksud dari ini. Baik. Sekarang rumusnya. Ya. Rumusnya ini beta sama dengan 2,303 dikali C. Kemudian ini perkalian dari suatu pembagian. Ini silakan dilihat saja. Jadi catatannya ini. C itu suatu jumlah. Jumlah apa? Jumlah konsentrasi garam dengan jumlah konsentrasi asam. Jangan lupa konsentrasi. Kenapa? Sebab biasa yang ditanyakan di ujian bukan konsentrasinya. Ya, jadi kalau kita dapat nilai C, kita baru dapat nilai jumlah. Ini ditambah ini adalah nilai C. Kayak tadi. Gliserin sama air, kita tidak tahu berapa jumlah masing-masing, berapapun itu, kita hanya tahu kalau di jumlah mereka 100% atau 1. Sama kayak ini. Kalau dapat nilai C, kalian baru hanya tahu ini nanti dapatnya berapa, kita tidak tahu, hanya tahu penjumlahannya berapa. Sedangkan nanti di ujian, yang ditanya bukan konsentrasi, tapi bobot biasanya. Bobot masing-masing. Gitu ya. Ini untuk contohnya sudah ada. Dan untuk apa? Untuk nah, ini juga ada tugas untuk videonya juga sudah ada. Ya sebelum sepertinya saya hanya cukup waktunya sampai di dapar ya, di isotonis nanti insya Allah kita bahas kemudian. Ini tadi PHP sudah kok lewat saya. Nah ini, sebelum ke contoh soal, seperti dapar fosfat contohnya. Dapar fosfat di farmakopit itu pK-nya ada 3, Mbak Mas ya. Jadi ketika nanti cairan tubuh yang akan ditahan adalah 7, ya kalian pilih yang mendekati. Sama persis pasti sudah ada ya. Jadi tidak perlu bingung lagi ya 7. Kenapa? Anggap saja tadi rumahnya ada 7. Ya kalau misalkan mau apa? Mau ini kuat, yang nahan ya juga. Yang nahannya juga harus jumlahnya harus sama. Begitu ya. Baik. Ini soalnya ya. Ini ada rumusnya. Yang penekanan dari saya yang perlu diingat. Maaf ya. Kalian jadi terganggu. Ini KA bukan PKA. Sering ketika ujian mungkin panik atau terburu-buru gitu ya, sehingga data di sini dipakailah bulat-bulat untuk dia. Padahal jelas yang ini PKA, yang ini KA, tidak ada P-nya. Paham ya? Kan sudah dikasih tahu tadi di depannya. PH, PKA itu kalau mau dirubah dalam min log KA. Ini min log H+. Gitu. Tinggal diantilokan saja. Jadi kalian coba nanti pakai kalkulator. Harusnya dapat angkanya segini. Kalau kalian merubah PKA menjadi KA tidak dapat segini, nah berarti kalian belum tahu cara pakai kalkulatornya. Gitu ya. Ini rumus saya yang ini. PKA sama dengan min log
KA. Nah ini. KA ini nanti harusnya dapatnya segini. Ketika kalian tidak dapatnya segini, berarti kalian tidak bisa pakai kalkulatornya. Enggak, itu sambil belajar ya. Ini matematika sederhana, diperoleh nilai C. Artinya apa? Ini baru nilai balek. Balek itu ruahan ya. Bundelan, masih dibundel. Ini berarti baru penjumlahan antara konsentrasi garam ditambah asam. Masing-masingnya kita tidak tahu berapa. Baik. Nah, ini lanjutannya. Jadi kita paham bahwa kondisi yang kita dapat tadi itu baru kondisi jumlah total. Sekarang kita mulai pakai persamaan yang kita sering dapat sudah pernah dapat dari dulu ya. pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Ini sudah ada, ini sudah ada. Ini pindah, akhirnya dapat ini matematika sederhana, antilog supaya hilang. Di sini jadi antilognya ada di sini. Kemudian hilang, dapatlah 1,8 garam per asam. Garam sama dengan segini. Ini identitas baru untuk garam. Ya. Identitas baru untuk garam, jadi nanti di sini jangan dipakai garam lagi, kan garam sudah ada identitasnya yang ini. Ini maksud saya. C sama dengan garam plus asam. Asamnya tetap garam, sudah ada identitas baru. Apa yang bisa dilihat? Sama kayak tadi. Ini X, ini Y. Kalau ada dua variabel tidak diketahui, tidak bisa dikerjain, Mas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jadikan tinggal satu saja variabelnya. X-nya saja atau Y-nya saja. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Lihat saja. Jadi tinggal satu. Tinggal X. Ya, tinggal asam saja. Y misalkan. Berarti tinggal Y saja. Kan X tidak bisa ditambah sama Y. Ini harus disamakan dulu. Dikali dulu. Mungkin jadi X-nya baru bisa ditambah. Tapi kalau misalkan 2X ditambah 5X, bisa tidak? Ya bisa, jadi 7X. Karena sama variabelnya. Begitu ya. Nah, ini sudah X, ini sudah X. Jangan jadi bingung kenapa jadi 2. Karena tanpa diberitahu, kan di depan sini ada angka 1. Sama kayak tadi, 182. Kalau bingung dengan asam-asaman, ganti aja X. Ditambah X. X ini kan nanti 1. Ditambah berapa? Ya sudah 2,82 X. Selesai Mbak Mas. Matematika sederhana ya. Diperolehlah satu-satu baru dapat nih. Satu-satunya dapat, konsentrasi asam dapat, garam dapat, baru konsentrasi. Sekali lagi yang ditanya bobot. Sebentar lagi habis waktunya ya. Nah, ini slide-nya ke copy 2 kali. Sudah deh, selesai. Kalau sudah dapat konsentrasi, jangan lupa rumus mol atau konsentrasi dalam bentuk mol itu adalah gram per bobot molekul. Kita barusan dapat sudah yang ini. Ini sudah ada. Kalaupun belum ada, bisa dicari. Mudah ya, tidak sulit, insya Allah. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini ya sudah, tinggal naik. Berarti gram atau bobot sama dengan mol dikali BM. Inilah masing-masingnya akhirnya kita peroleh. Selesai Mbak Mas materi untuk hari ini. Saya cukupkan sampai di situ. Kebetulan juga bulan puasa ya, sudah mau menjelang maghrib. Kalau ada, saya ulang terakhir ya, yang ini ya. Sebelum saya tutup. Jadi untuk yang terakhir, kita memastikan kapasitas dapar itu memastikan bahwa nanti lingkungan tempat tinggal sediaan kita, tempat tinggal zat aktif kita dalam bentuk sediaan cair itu dalam kondisi baik ya, kapasitas atau kemampuan menahan daparnya itu bisa maksimal. Nah, kebetulan di sini sudah ada angkanya memang, tapi bisa jadi soalnya nanti
Kapasitasnya belum diketahui, jadi berapa banyak. Kalau mau tahu maksimal atau tidak, kita sudah bahas sebelumnya. Dapar maksimal itu akan diperoleh ketika jumlahnya segini. Ini yang nanti jadi tugas. Maksimal itu ketika segini 0,576 C. Nah, nanti kalian tugas itu soal UTS tahun lalu. Sudah ada rumusnya, sudah ada diketahuinya, tinggal dijawab. Kalau yang belum dapat bisa dipakai langsung, belum diperoleh langsung, tinggal dirubah saja. Ya, ini dirubah saja. Ini sudah sesuai berarti KA ya KA, H plus ya ini H3. Ini sama juga dengan H plus ya. Oh, itu kan yang tadi Mbak Aya sempat sebut, ada yang tadi bilang AA senyawa air. Oh, itu kan tangannya 2. Di sini hanya ada 3. Artinya ada 1 H yang memang sendirian, makanya H plus. Gitu ya. Sama aja, ada yang menulis H3O plus 1, ada yang menulis H plus. Dapat selesai nilai C-nya, baru dapat balok atau baru dapat penjumlahan, belum dapat satu-satunya. Habis itu apa? Kita lakukan proses pencarian masing-masingnya berapa. Diperoleh segini. Ya. Diperoleh segini, kita tinggal berikutnya apa? Kalau sudah masing-masing tahu konsentrasinya berapa, kan ini nih, yang ini ya. Atau yang ini ada di atasnya. Tadi kita cuma tahu ini kalau dijumlah sama ini dapatnya segini. Nah, sekarang jadi tahu segitu tuh 0,1 milinya punya asam, 0,184 itu punya garam. Selesai, terakhir tinggal mencari bobot dari rumus mol, ya. Nah, ini cari dulu BM-nya. Ini sudah ada semua di susunan unsur periodik ya. Minimal harus hafal, bukan minimal, sudah wajib hafal. Kalau cuma C cuma H sama O, N, NA itu ya. Yang segini-segini minimal harus hafal. Jadi kalau di ujian tidak saya cantumkan, jangan sampai komplain berlebihan, Pak, saya tidak kasih tahu. Ya, kan memang cuma begini ya. Jadi kita sepakati kalau E3HOONA ini kalian sudah wajib apa. Jadi kalau saya keluarkan lagi, saya tidak akan berikan nomor atomnya atau massa atomnya masing-masing. Baik, selesailah diperoleh bobot masing-masing untuk garam dan asam. Jadi dengan bobot segini akan diperoleh kapasitas maksimal 0,15. Sampai di situ waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, seperti biasa sebelum ditutup kita baca doa dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf pasti ada yang hilaf dan salah, keduanya murni datang dari saya. Yang baik dan benar semoga jadi barokah ya, jadi manfaat. Saya bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu, salam buat keluarga, selamat berbuka dan selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Silakan. Izin, Pak. Silakan.